Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku rahimakumullah, membahas tentang akhir zaman adalah membahas tentang sesuatu yang menggentarkan hati, karena kesadaran kita bahwa kita sekarang sedang berada di akhir zaman tentunya akan menumbuhkan keseriusan, kesungguhan di dalam memastikan langkah-langkah hidup kita. Semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu, di mana beliau adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi, maka praktis dunia memasuki era yang disebut dengan akhir zaman. We are living in the end of time. Dan ternyata dalam hadis yang sedang kita kaji ini, era akhir zaman ini yang diwarnai dengan munculnya umat Muhammad SAW, dan kita alhamdulillah umat beliau yang beriman kepadanya, umat Islam, akan mengalami 5 babak dalam perjalanan sejarahnya. Kita sudah menyinggung pada pertemuan yang lalu 3 babak terdahulu, yaitu babak kenabian, an-nubuwah, babak kekhalifahan yang mengikuti manhaj kenabian, khilafatun ala minhajin nubuwah, yang diwakili dengan khulafa'ur rasyidin sebagai para pemimpin umat. Kemudian babak ketiga, mulkan 'adan, era para penguasa yang menggigit, yang diwakili oleh jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan Islam. Dan ada 3 yang besar, yaitu Daulat Bani Umayyah, Daulat Bani Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmani Turki. Maka kali ini kita akan sedikit mengelaborate, memperdalam kajian mengenai babak keempat. Saudaraku rahimakumullah, babak keempat adalah babak yang sedang kita alami sekarang ini. Babak keempat adalah era mulkan jabariyan, raja-raja yang memaksakan kehendak, dan itu berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Semenjak runtuhnya khilafah Islamiyah yang terakhir pada tahun 1924 atau 1342 Hijriah, 80-an tahun yang lalu, maka umat Islam memasuki babak keempat, babak mulkan jabariyan. Dan babak ini adalah babak yang bisa dikatakan sebagai era paling kelam dalam sejarah Islam, the darkest ages of the Islamic history. Di era ini, di babak ini, umat Islam sejujurnya babak belur. Kita sedang dicabut giliran kepemimpinannya oleh Allah Ta'ala. Dan ini bukan perkara yang harus kita sesali atau kita ratapi. Dan ini bukan perkara yang seharusnya menimbulkan pesimisme dalam diri kita. Karena ini adalah sunnatullah. Ini adalah hukum Allah yang berlaku di dunia ini. Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 140 jelas tegas menyampaikan, iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Bila kalian umat Islam dalam perang Uhud menderita kekalahan, luka, maka sesungguhnya kaum kafir musyrik Quraisy dalam perang Badar juga mengalami penderitaan, luka, kekalahan. Demikianlah hari demi hari Allah pergilirkan di antara umat manusia. Ada harinya orang beriman diberi giliran kepemimpinan di muka bumi ini, tetapi ada harinya orang beriman dicabut giliran kepemimpinannya, dan bahkan Allah serahkan giliran kepemimpinan itu kepada kaum kufar, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di babak keempat ini, inilah yang sedang kita alami. Umat Islam sekarang bukan menjadi umat yang memimpin umat manusia, tetapi dia dipimpin oleh pihak lain. Dan pihak lain itu bukan sembarang pihak, tetapi mereka adalah al-kafirin, orang-orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Bahkan mereka adalah al-kuffar. Apa bedanya al-kafirin dengan al-kuffar? Orang yang disebut dengan al-kafirin adalah orang yang di luar Islam, tetapi al-kuffar artinya orang yang menentang Islam, yang memusuhi Islam.
Dan inilah era yang sedang kita jalani, saudaraku rahimakumullah. Sebuah era yang penuh dengan penderitaan bagi kaum muslimin. Dan dalam era seperti ini, kita harus kembali menelusuri sejarah Islam dan mencari fase yang mirip dengan era ini sebagai rujukan kita. Dan kalau kita lihat berdasarkan babak demi babak yang telah dialami umat Islam, maka era sekarang yang kita alami ini bisa dikatakan mirip sekali dengan babak pertama, yaitu babak kenabian, khususnya bahagian pertama, yaitu bahagian Fatrah Makkiyah, periode Makkah, periode di mana umat Islam minoritas, tertindas, dan terbatas ruang geraknya. Begitu pula yang kita alami dewasa ini. Umat Islam sekarang minoritas. Terdapat kurang lebih 6 miliar penduduk bumi di muka bumi ini. Hanya 1,6 miliar kurang lebih kaum muslimin. Berarti kita minoritas, saudaraku. Boleh jadi kita mayoritas di negeri Indonesia ini, tetapi sesungguhnya secara global kita adalah kaum minoritas. Dan kita adalah kaum tertindas. Ini tidak perlu kita pungkiri dan kita tutup-tutupi. Di ujung timur sampai ujung barat, kita saksikan negeri-negeri kaum muslimin menjadi negeri di mana penduduknya tertindas dalam berbagai aspek kehidupan. Ada negeri kaum muslimin yang jelas-jelas mengalami penindasan secara fisik, tetapi ada pula yang tertindas mungkin secara non-fisik, tetapi jelas di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya mereka tertindas dan mereka terbatas ruang geraknya. Mereka tidak boleh menampilkan Islam dengan segenap kelengkapan syumuliyahnya, comprehensiveness-nya. Nah, maka saudaraku rahimakumullah, kesadaran kita hidup di babak keempat, babak di mana kita babak belur, seharusnya menumbuhkan suatu sikap mental yang mirip dengan sikap mental para sahabat radhiyallahu anhum ajmain tatkala mereka berjuang di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di periode Makkah. Bagaimana mereka berjuang? Setidak-tidaknya ada 3 kriteria perjuangan mereka. Penuh dengan kesabaran, 1, as-sabru. Yang kedua, penuh dengan al-istiqamah, konsistensi. Dan yang ketiga, tafa'ul, optimisme. Mereka optimis bahwa setelah hijrah mereka akan menyaksikan perubahan minat zulumati ilan nur. Begitu pula dengan kita, saudaraku. Kita harus mempersiapkan diri dewasa ini di babak keempat ini untuk menyambut era hijrah. Hijrah min zulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Hijrah dari kegelapan jahiliyah, era babak keempat ini, menuju cahaya Islam. Babak kelima, tegaknya khilafatun ala minhajin nubuwah. Bagaimana proses itu akan terjadi? Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.